Oke, jadi yang pertama adalah saya ingin kasih tahu bahwa kalau videonya kepanjangan, nontonlah dengan speed 1/4 kali atau 1,5 kali. Ya, saya juga biasa gitu kalau nonton YouTube. Untuk menghemat waktu, saya naikkan speednya. Jadi yang pertama adalah sebelum saya mengomentari tentang market hari ini, ya, dan bagaimana ke depannya. Jadi yang pertama adalah saya ingin mengingatkan bahwa kemarin closing market kemarin ya, closing market 17 Maret 2025 saya sudah menulis di channel Telegram Berdagang Angka ya, di mana saya bilang ketika otoritas pun tidak menginginkan retail untuk profit. Maksud saya adalah terkait aturan FCA yang Anda lihat sudah sangat banyak sebenarnya. Apa sih benefitnya gitu loh? Ngerusak chart iya, ngerusak banyak hal iya, ngasih cuan ke retail juga kagak. Kenapa? Contoh Inet ya. Inet di tanggal 24 Februari naik ARA ya. ARA besoknya suspend. Oke. Inet ya. Jadi ARA besoknya kena suspend. Jadi ibaratnya terus kita mau cari cuan di mana gitu loh. Baru naik suspend. Ya kan? Karena arah suspend gitu ya. Terus terjadi lagi pada SMIL ya. SMIL tanggal 14 Maret arah besoknya diancam masuk UMA. Ya, kalau sudah masuk UMA itu kan orang takutnya bakal kena suspend. Jadi habis itu langsung ARB. Jadi pertanyaan saya sebenarnya adalah siapa sih sebenarnya yang bikin chart ini rusak semua? Apakah si supir, apakah market, ataukah otoritas bursa? Wasit dalam hal ini, biar gampang kita ngomong. Apakah wasit? Karena data sudah membuktikan ketika ada cerita UMA ataupun FCA, rusak itu chart. Lah terus kita ini disuruh ngapain? Kita disuruh semuanya itu nggak usah jadi trader gitu. Ya kamu ngomong aja ke seluruh stakeholder yang ada ya. Contohnya para sekuritas itu, di mana para sekuritas itu kan untungnya dari jual beli, transaksi jual beli, bukan beli terus simpen. Ya, kalau beli terus simpen mau gaji karyawan sekuritas pakai apa? Mau bayar server pakai apa? Mau bayar listrik pakai apa? Ya kalau ngomong aja sama stakeholder kalau kita semua ini nggak boleh jadi trader, harusnya jadi buy and hold gitu. Ya. Kalau kita nggak usah jadi trader, ya kamu nggak usah KPI-mu ibaratnya pertumbuhan emiten baru, pertumbuhan nilai transaksi, nggak usah. Ya. Karena data sudah membuktikan bahwa aturan FCA itulah yang merusak chart. Ya, terus lu pengen kita semua itu beli BBRI, beli sampai bego dah, beli aja terus beli simpan beli simpan beli simpan. Di saat yang bersamaan RI1 pun sudah mengatakan bursa saham kita itu kebanyakan pelakunya udah kayak orang main judi. Dan beliau tidak takut dengan ancaman dari pihak asing terkait beliau mau program makan bergizi gratis. Asing kan ngancamnya lewat bursa kita ya, dan capital outflow. Tapi kan yang paling kelihatan dari bursa, asing net sell. Jadi beliau secara tidak terang-terangan ya, eksplisit itu mengatakan bahwa I don't care with the market. Nah, kita harus buy terus begini. Dan kenyataannya memang ya kita-kita inilah ya, retail-retail inilah yang menjadi pahlawan bursa karena buy, asingnya keluar gitu loh. Tapi kita tidak dihargai. Kita malah dicap sebagai penjudi. Kan aneh ya. Jadi aturan bursa udah jelas bahwa sebenarnya yang bikin rusak chart itu bukan market. Tapi di sini bursa. Mau sampai kapan aturan itu tidak direvisi? Justru malah saham-saham seperti DCII ya dibiarkan. Ya kan? Lu masukin FCA dia malah tarik arah 10% terus. Lu masukin FCA tarik terus. Kan jadi rusak chartnya ISG. Market cap-nya kan gede, Bos. Ya. Sudah banyak sekali kejadian-kejadian emiten balon seperti ini. Kenapa tidak ada aturan baru yang membuat mereka
Jangan sampai begini gitu loh. Jangan sampai bursa kita tuh cuman dikontrol oleh segelintir emiten. Konyol gitu loh, malu dilihat orang. Aduh lucu banget gitu loh, bursa apaan ini. Ya. Kayak gini-gini ini malah nggak diurus. Gitu loh, nggak ada solusi. Mana senjatanya untuk ngurus yang seperti ini? Malah ibaratnya yang Smil, Inet begitu naik, begitu cantik, bagus, pakai volume. UMA, suspend, FCA kan mati kan, hancur chartnya. Jadi hal-hal seperti ini yang sudah bikin enak. Ini sudah terjadi lama ya, sudah terjadi lama. Terus ditambah dengan berita-berita terkait ekonomi belakangan ini yang begitu aduh bikin kepala jadi cenut-cenut gitu ya. Baru 2 bulan sudah terbitkan utang baru, total net utang baru adalah 220 T ya kan. Yang mana di dalam 220 T tersebut terdapat 50 T untuk THR para ASN. Kan gitu. Jadi bayar THR aja ngutang gitu kan. Nah, itu sudah suatu orang lihat wow. Berarti kan utang negara kita total udah sentuh angka 9.000 triliun dong. Kalau 9.000 triliun versus to GDP kalau nggak salah udah sentuh di angka 40% loh. Ya. Jadi kayak apa coba orang mau trust? Itu dulu orang mau trust itu kayak apa coba? Nah, akibatnya adalah hari ini ya ISG ancur-ancuran nih. Ya, ancur-ancuran. Yang mana sebenarnya ancur ini kalau kita lihat, and by the way, congratulations, target 6150 seperti di video-video sebelumnya yang sudah saya mention, 6150 target penurunan dari ilmu tarik-tarik garis saudara-saudara, ilmu yang diketahui oleh banyak orang ya kan, karena kan sekarang market itu pakai flow ngelihatnya. Oke, saya tetap pakai tarik-tarik garis. Sentuh dong 6150 sesuai dengan target daripada head and shoulder. Ya kan, tersentuh ya kan. Terus ibaratnya semua udah pada happy bahwa kemungkinan besar 28 Februari itu udah bottom gitu kan. Saya tetap bilang dengan ilmu price and volume, price and volume, price and volume, there is no accumulation, there is no rebound, no ya kan. Dan hari ini tercipta new low. Oke. Nah, pada hari ini sebenarnya bukan big bangs yang jatuh. Parah itu bukan. Hari ini itu sebenarnya kalau Anda lihat ya, ini ISG. Nah, Anda lihat. Ini data ya, nggak bisa bohong nih, data nih ya. Jadi jangan cuma ngelihat running trade apa segala macam itu Anda bisa dikadalin. Anda lihat, nah di sini ya saya kasih garis vertikal. Anda lihat volume turun versus volume rebound. Ini chart 1 menitan. Volume ketika turun versus volume ketika rebound. Lebih banyak mana? Lebih banyak ketika rebound. Itu satu hal. Kedua, volume besar baru tercipta ketika IHSG sudah sentuh di angka berapa nih? Sudah sentuh di angka 6152. Ya. Sudah sentuh angka 6152 yang mana itu sudah turun. Kita cek. Pada hari ini ya, itu sudah turun 4,95%. Ya, sekitar 4,9% itu baru muncul volume besar. Jadi itu trading halt dulu, ya, trading halt terjadi. Ini kan sempat trading halt nih, ya. Trading halt ini kayaknya udah trading halt nih 495, ya. Ini kan saya tarik garis ngasal aja ya. Ibaratnya Anda bisa cek di sini kalau pakai 1 menitan. Oh ya, menjelang trading halt. Nah nih ya. Jadi trading haltnya itu di jam 11 lewat 19 menit. Ya, 11 lewat 19 menit WIB kalau nggak salah. Itu trading halt terjadi dan volume di situ 1 menit sebelumnya membesar. Jadi orang udah pada panik nih karena bakal trading halt. Begitu trading halt, kemudian dibuka trading halt-nya, yang terjadi adalah makin besar nih orang jualan. Oke? Makin besar. Jadi sekarang saya tanya, yang bikin panik orang jualan dalam jumlah besar itu market atau aturan yang dibikin oleh wasit? Kejadian lagi kan? Sama seperti FCA. Anda udah tahu jawabannya. Yang ini udah fair-fairan aja ngomong. Sebelumnya memang marketnya turun dalam, tapi volumenya gede-gede nggak? Di awal doang nih di sini.
Ya, setelah itu standar aja. Mendekati angka penurunan 5%, kemudian di trading halt, setelah itu gila-gilaan orang jualan. Kenapa bisa begitu? Kemungkinan besar for sale, Pak. Ya, panik dan for sale terjadi. Itu. That's why setelah itu pada saat rebound Anda bisa lihat volumenya gede. Ya, volumenya gede. Saya nggak tahu volume gede ini ibaratnya siapa. Ya, saya nggak tahu volume gede ini siapa. Cuma kalau kita lihat dari asing-asengan, ya, ini mah asing lah ya, bukan asing asli mah. Anda bisa lihat hari ini asing net sell 2,5 triliun. Jadi kemungkinan besar tadi itu rebound ya. Yang net buy itu adalah lokal makan barang asing. Pertanyaannya, lokal mana yang punya duit gede sekarang? Sekarang ini lokal mana yang punya duit gede? Itu dulu. Anda harusnya sudah mencium aroma-aroma Danantara. Ya, tapi kita coba lihat aja nanti. Karena ini besar sekali, ya. Dan ibaratnya dia action pada saat kepanikan terjadi after trading halt. Ya, kita belum bisa tahu ini siapa, kita baru bisa tahu saat ini udah settle, ya kan. Big playernya siapa yang masuk. Cuma asumsi saya kemungkinan sudah ada ngucur-ngucur dikit nih duit Danantara masuk ke bursa saham kita. Ya. Lalu muncul berita. Ya, muncul berita pertama itu adalah ini. Dasko dan anggota DPR datangi gedung Bursa Efek. Ngapain? Boh, ya kan. Mungkin ben ketok kerja ngono gitu kan. Tapi kalau feeling saya adalah Pak Dasko ini kan bisa dibilang tangan kanannya RI 1. Ya kan. Dengan datangnya beliau ke gedung Bursa Efek itu sama saja ibaratnya mungkin ibarat perwakilan dari RI 1, di mana RI 1 sudah menolehlah memberikan perhatian kepada Bursa Efek kan gitu ya. Nah, cuma kan kita nggak tahu ngapain aja beliau secara live itu di sana itu ngapain gitu loh sebenarnya datang gitu kan. Cuman simbol atau ibaratnya pesan yang ingin disampaikan kepada market adalah Pak Prabowo sudah oke memberikan perhatian lebih kepada bursa. Tapi apakah beliau sudah menarik omongannya? Belum tentu, ya kan. Biasa, pada saat kepanikan-kepanikan besar terjadi, itu masih modelnya begini untuk menenangin pasar, ya kan. Ibaratnya, oh simbolis semua, simbolis gitu ya. Tangan kanannya bos datang ke apa ke, wes, pokoknya simbolis. Semua itu masih simbolis. Tapi kalau kepanikan masih terus terjadi pada hari-hari berikutnya, maka bisa saja akan muncul tindakan action, ya kan? Dulu ya juga seperti itu. Nah, kemudian berita selanjutnya adalah OJK mau rilis obat kuat bikin IHSG anti ambruk. Nah, ini yang saya takutkan, serius. Ini saya asli takut, ya. Sangat takut. Mungkin bagi sebagian orang, sebagian trader yang sudah trading sebelum COVID crash, Anda tahu sebenarnya yang bikin market kita itu turun parah banget pada saat COVID crash itu selain daripada COVID-nya. Ada sebuah aturan yang kalau menurut saya itu konyol ya. Jadi sudah ada trading halt dibikin. Ya, sudah ada aturan trading halt dibikin. Nah, ini ya, 2020 nih. Jadi aturan trading halt udah dibikin. Kemudian Anda harusnya yang baru turun dari baru bergabung dengan market, baru kenal market setelah Covid, itu Anda harusnya lihat. Loh, ini sejak tanggal 12 Maret, 13 Maret ini kok turunnya ISG itu tidak sepanik yang di tanggal 9 Maret ya. Gitu kan. Ibaratnya ya turun sih, cuma ya kok turunnya nggak ada yang sampai 6%, 7% gitu ya. Jawabannya simple. Karena pada saat itu dibuat aturan ARB
7%. Mati nggak lu? Mati nggak lu ARB 7%? Scalper itu minggir semua. Udah pasti nanti kalau aturan ini diterapkan lagi, scalper pun nggak mau. Jadi ketika kepanikan terjadi, siapa yang tadah barang di harga bawah? Siapa yang mau cari copet-copet di harga bawah? Siapa yang mau bikin likuiditas di harga bawah? Nggak ada. Lawang 7% turun aja ARB kok. Jadi yang saya takutkan adalah obat kuat yang dimaksud itu adalah ARB 7%. Itu kan sama aja kayak bilang tombol sell kita hilangin. Yang ada cuma tombol buy. Kan gila aja lu, sinting. Itu kalau sampai diterapkan lagi ARB 7%, ya sudah, game over. Dah. Malah tambah panik. Ya kan? Harusnya yang kayak gitu-gitu tuh nggak usah lah diatur-atur. Ya kan? Biarkan saja market. Toh buktinya tadi turun 6% lebih, masih bisa rebound, close minus 4%. Nggak ada tuh ceritanya ARB 7% aturan itu udah diterapin, nggak ada. Bisa tuh kita rebound sepertiga. Anda lihat aja waktu COVID crash. Mampu nggak kita rebound sepertiga dari kejatuhan hari itu? Nggak bisa. Kenapa? 7% ARB. Anda lihat ini cuma satu kali loh. Di tanggal 13 Maret udah turun dalam, terus rebound, close hijau. Satu kali doang. Habis itu smackdown lagi semua. Karena ya itu tadi, ARB 7%. Jadi ya, kalau itu sebagai obat kuat yang dimaksud, cilaka 12. Ya, cilaka 12. Nah sekarang, apa yang akan terjadi pada ISG berikutnya? Simple banget kalau Anda ibaratnya percaya dengan sejarah. Simple banget. Ya, sangat simpel. Pertanyaan pertama, ini kan tidak ada yang namanya COVID, tidak ada yang namanya pandemi ya, tidak ada cerita penyakit, tidak ada juga gangguan internet, ya kan, tidak ada, ya ibaratnya ini kan sifatnya lebih kepada internal kita ya, domestik kita, hantaman dari luar itu kan nggak ada. Jadi kalau ibaratnya crash besar yang kita alamin itu 2008 itu dari luar, subprime mortgage, 2020 dari luar, ya kan, COVID crash. Nah, crash besar yang terakhir dari dalam diri kita sendiri itu adalah Krismon tahun 98, ya, hancur-hancuran. Nah, Krismon itu, ya, Anda sudah tahulah sejarahnya seperti apa. Akankah kali ini Krismon juga? Saya yakin kecil sekali kemungkinannya untuk terjadi Krismon. Ya, kecil sekali. Kenapa? Simple. Tiket habis, bos. Tiket pesawat habis, bos. Ya. Tiket pesawat habis. Jadi sesusah-susahnya katanya data itu sesusah-susahnya kalangan kelas menengah, tiket pesawat habis. Ya. Kapal habis. Ya. Bahkan nih truk angkutan logistik sampai disuruh stop dulu ya supaya tidak menambah kemacetan mudik. Bayangin aja coba. Krismon itu nggak begini, bos. Ya. Krismon itu ya mungkin kalau Anda yang Gen Z ini kan nggak ngerti ya. Pada saat Krismon itu harga barang itu melambung tinggi gila-gilaan. Saya ingat sekali waktu itu kalau mau beli susu formula di supermarket. Hari ini misalnya harganya 10.000 gitu ya. Hari ini beli. Besok mau beli lagi itu harganya bukan 10.000, Pak. 10.750 atau 11.000. Bayangin dalam satu hari. Besoknya mau pergi beli lagi 11.500, 12.000. Itu Krismon. Itu gila-gilaan semua harga barang. Ya. Gila-gilaan. Kemudian mata uang pada saat itu, rupiah itu 2.000 ke 16.000. Ya. Jadi ibaratnya 2.000-an ke 16.000. Jadi jauh, Pak. Ya, jauh banget itu. Itu sudah beggar, Pak. Ibaratnya kan kalau kita di saham itu beggar. Bukan lagi main pakai persen-persen. Ya. Nah, ini 2008 ya. Anda cek sendiri ini tahun. Nah, ini dia. Buset dah. Minta ampun chartnya sampai begitu. Ya, jadi dari 2.500-an terbang sampai 16.800 dalam satu tahun. Jadi itu berapa kali lipat? Ya, beggar, Pak, beggar. Ya, strong uptrend gitu. Itu trading TN tuh cuan banyak itu, ya kan?
Nah, Anda bisa lihat sekarang dalam 1 tahun ini kurs kita memang melemah, tapi kan dari 15.000 ke 16.000, anggaplah 16.500, melemah 10%. Bukan beggar, Pak. Jadi bisa dibilang kalau mau krismon kecil kemungkinannya. Ya, bisa tapi kecil sekali. Utang kita saat ini, utang luar negeri kita hanya 30%-an dari total utang. Jadi kalau mau digoyang dari sisi mata uang, sudah lebih kuat daripada tahun 98 yang pada saat itu utang luar negeri dalam bentuk mata uang asing itu di atas 85% kalau nggak salah. Karena pada saat itu belum ada ori, sun, apa gitu, sukuk tuh nggak ada. Nah kalau sekarang kan itu udah terkenal tuh ya, saya tengok teman-teman saya, teman-teman istri saya, banyak tuh yang beli sun, beli ori, sukuk tuh banyak sekarang ya, udah hal yang biasa. Terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan kita yang men-settingnya seperti itu ya, di mana rakyat bisa membeli surat utang. Jadi dia mau mencontoh ke Jepang seperti itu ya. Jadi kita berhutang kepada rakyat sendiri. Nah, Anda harus tahu sejarah. Sejarahnya adalah kalau Anda lihat setiap kali ya, ini sama persis kok kayak waktu rezim berganti, yaitu pada saat 2015. 2015 Pak Jokowi menjabat ya, kan sejak 2014 tuh. Nah 2015 ini kan adalah anggaran yang sudah diketok tahun kemarin kan. Nah gitu ya. Sama nggak seperti Pak Prabowo sekarang? Anggaran yang sudah diketok tahun kemarin. Yang bukan oleh Pak Prabowo. Sama Pak Jokowi 2015 pun juga begitu. Pak Jokowi menjalankan anggaran yang sudah diketok oleh pemerintahan Pak SBY. Dan pada saat awal-awal Pak Jokowi menjabat itu kan luar biasa dah pokoknya. Sikat semua koruptor. Sama kan kayak sekarang? Terbuka kasus ini, kasus korupsi ini, kasus korupsi ini, kasus korupsi ini. Wes, mantep dah pokoknya. Cuma yang ujung-ujungnya sekarang kita tahunya, jadi ternyata banyak yang ditangkep-tangkepin itu oleh pada saat pemerintahan Pak Jokowi itu ternyata ganti pemain, Pak. Sekarang baru terkuak. Nah ya mudah-mudahan Pak Prabowo enggak lah ya. Jangan sampai ya, kita dukunglah Pak Prabowo. Jadi apa yang terjadi pada saat itu, anggaran sudah diketok tahun sebelumnya untuk tahun 2015. Jadi visi misi Pak Jokowi pada saat itu mau seperti apa membelanjakan anggaran ini kan tentu saja terbatas karena sudah diplot. Ini untuk mana, ini untuk kementerian mana. Akhirnya apa yang dilakukan Pak Jokowi? Sama seperti sekarang, efisiensi. Itu. Cuma waktu itu nggak ada yang namanya Cortex. Jadi penerimaan negara pada saat itu nggak seperti sekarang baru 2 bulan udah defisit. Penerimaan versus belanja. Ya, udah defisit karena ada Cortex. Ya, bahkan sampai kita harus berhutang untuk membayar THR. THR para ASN. Seperti itu. Ya, jadi sama kok. Ini cuman kekacauan yang terjadi karena anggaran sudah diketok sedangkan visi dan misinya berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Sehingga udah pasti ibaratnya belanja itu harus direm efisiensi. Pada saat 2015 ini bukan crash sampai dikit-dikit mau crash, dikit-dikit crash ya, serem amat. Ini bukan beris yang diciptakan oleh kondisi luar negeri, enggak bos 2015. Ini kondisi yang tercipta karena APBN kita ya defisit pada saat itu. Cek deh beritanya ya 2015. 27% ISG jatuh. Ya, 27% itu ya. Terus sekarang sudah 27% nggak? Kita coba lihat ya dari titik tertingginya. Salah. Ternyata sampai lowest hari ini tadi baru 23,9. Jadi masih ada ruang untuk turun lagi.
sedikit. Jadi kalau dibilang kepanikan saat ini lebih panik nggak daripada 2015? Enggak, 2015 turun 27%, bro. Kita lo baru 23,9, anggaplah 24. Jadi masih ada potensial downside itu 3%. Tenang aja, bos. Jadi kalau kita melihat fakta bahwa sebenarnya ya biasalah. Namanya juga di awal-awal pemerintahan. Mohon maaf ya, saya bukan belain Pak Prabowo, enggak. Tapi saya hanya melihat data. Ya, data sama defisit. Masalah 2015 itu sama defisit anggaran. Sama masalahnya. Ya. Terus pada saat itu Pak Jokowi kan mau genjot infrastruktur gitu kan. Nah, kalau Pak Prabowo sekarang makan bergizi gratis dan antara. Sama. Gak ada bedanya, bos. Jadi ini cuma ribut-ribut soal penggeseran anggaran. Jadi kalau ibaratnya 2 bulan pertama ini kita defisit, wajar. Sangat wajar. Karena pemerintahan baru punya keinginan baru gitu ya. Sedangkan anggaran sudah diketok palu tahun sebelumnya. Jadi apa yang terjadi? Untuk mendanai keinginan pemerintahan baru maka harus berhutang. Otomatis defisitlah APBN-nya di awal-awal. Itu yang bikin panik, bos. Sama. Nah, recovery kita bakal seperti apa nih kalau misalnya kita optimis? Nah, ya kita tinggal lihat 2015 itu recovery-nya V-shape recovery nggak? Seperti COVID. COVID ini kan namanya V-shape recovery. Cepet banget nih ya. Ini cepet banget. Ini kan kita turunnya, salah. Harus pakai penggaris ini. Ini kita turun kurang lebih ya. Nah, nih. Kurang lebih 53 candle ya, kurang lebih. Oke. Terus kita reboundnya dash sampai ke titik sebelum crash 188 candle. Kenapa saya bilang cepat? Cepat. Nggak sampai setahun recovery loh. Waktu 2008 itu lama recovery-nya. Nah, sekarang kita lihat di 2015. Ya. 2015 itu turunnya butuh berapa lama? 2015 itu turun sekitar, nah kita lihat ya, 115 bar ya, 115 candle sekitar. Recovery-nya ya untuk sampai all time high lagi, all time high ya, all time high lah. Oh, lama nih. Oh, saya mesti geser ya. Nah, di sini. Dari bawah sini sampai ke all time high lagi butuh waktu sekitar 360 candle. 1 tahun lebih loh. Hampir 2 tahun. Ya. Hampir 2 tahun baru bisa all time high lagi. Ya anggaplah 1 tahun setengah lah. Biar nggak terlalu menyeramkan. Jadi saya bisa bilang 1 tahun setengah lagi kemungkinan akan seperti ini, bos. Saya optimis. Gitu loh. Saya optimis. Tapi sekarang gimana kok? Nah iya nih, tinggal lihat ini loh. Tinggal di fotokopi, bos. Tinggal di fotokopi. Rebound, eplek. Anda lihatnya eplek-epleknya nih. Gak jelas ini. Sideway ini. Berapa lama nih? 66 bar. Oh lebih, Pak. Bukan 6 dari sini ngitungnya. Nah, ceklek. Ya, sampai sini. Ceklek. 78 bar. 78 candle. Jadi kalau kita rata-ratakan 1 bulan itu ada 22 hari kerja, 22 candle. Berarti ini sekitar 2,5 bulan ke depan kita yang muter-muter aja. Ya gitu ya. Jadi setelah ada rebound, ya ingat ya rumus-rumus rebound, parameternya apa, syaratnya apa ya. Seperti di video-video sebelumnya yang saya sudah jelaskan. Harus apa ya, ditonton dulu lah ya. Video yang sebelum ini ditonton. Nah, kalau itu semua sudah terpenuhi, kita akan masuk yang namanya konsolidasi di sini. Ya, gitu ya. Konsolidasi, Pak. Seperti itu. Ya, kita akan konsolidasi. Setelah itu baru naiknya pelan-pelan. Kenapa? Karena seolah-olah ada kepercayaan yang sudah terkoyak. Kepercayaan
masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Karena APBN defisit, Pak. Sama 2015 APBN defisit, Pak. Jadi membangun kepercayaan itu butuh pelan-pelan dan menantikan laporan keuangan emiten per kuartal. Kalau terlihat ada pertumbuhan laba, nah orang kan jadi semangat, orang jadi akan berpikir bahwa berarti kita fine-fine aja dong. Tapi kan itu butuh waktu, butuh 2 kuartal ke depan, Pak. Ya, butuh 2 kuartal ke depan. Jadi nanti Q1 kan dirilis April ya. Itu ibaratnya itu yang akan jadi patokan dulu nih untuk 2025. Nah, orang akan melihat Q2 kapan rilis? Di bulan Juli. Harusnya bertumbuh terhadap Q1, orang akan percaya, berarti makro kita nggak apa-apa dong. Emiten rata-rata labanya masih tumbuh kok. Ya kan? Tapi masih ada yang ragu-ragu. Karena anggaran kita masih defisit, Pak. Ya. Karena kita sudah ngumpulin utang loh untuk membayar THR. Jadi utang kita udah digedein dulu. Dan utang tersebut bukan untuk ngegas ke program-program pemerintah yang bisa meningkatkan perputaran uang di masyarakat. Belum. Itu program-program yang digas masih makan bergizi gratis. Segelintir saja kan yang merasakan para catering-catering apa segala macam. Ya harus diakui segelintir, Pak. Karena proses membuat makanannya itu kan belum transparan masih, ya kan? Didapat oleh dapur-dapur umumnya kan cuma ada beberapa, ya, tidak merata masih. Ya, gitu. Nah, nanti Q3 rilis kapan? Bulan Oktober. Oktober, hasilnya bagus. Nah, ya sudah. Artinya 2 kuartal berturut-turut, laba emiten yang big cap ini ternyata bertumbuh. Di saat APBN kita tuh defisit. Tapi swastanya tumbuh, berarti kan sebenarnya bagus. Gaspol, Pak. Sama. Itulah yang terjadi di 2015. Ya. Kenapa saya bisa bercerita? Karena saya sudah ngalami, saya sudah ada pengalaman di sana. Dan saya masih mengingat. Itulah yang mahal, Pak. Jam terbang, pengalaman. Ya. Jadi apakah kita akan crash makin dalam? Bisa. Kalau wasitnya tolol, ya. Ibaratnya menerapkan aturan ARB 7%. Yakin saya crash makin dalam. Yakin. Tapi kalau aturan itu tidak ditetapkan, ya, tidak dipakai, tidak ada intervensi market yang tidak berarti lah. Ya itu kan nggak berarti banget, bullshit. Apa itu ARB 7%? Cuman untuk supaya nggak malu aja. Ibaratnya kan kayak contoh hari ini kita doang nih yang merah kalau dibandingin sama regional ya. Kita doang nih yang merah dalam. Itu kan seolah-olah pasti semua yang lain kan nanya, bro, lu kenapa bro kok minus 4% tutup? Ada apa bro sama ekonomimu? Supaya nggak diteleponin terus sama teman-teman dari kawasan sekitar, bikinlah aturan ARB 7% yang dikira akan meredam penurunan ISG. Ternyata itu udah pasti, malah bikin tambah dalam. Ya. Jadi tolong deh please wasit, jangan melakukan kebodohan. Ya. Jangan intervensi seperti itu, malah bikin parah. Udah dilemesin aja, santai aja gitu loh. Sekarang logikanya BCA laba bersih 2 bulan masih tumbuh. Artinya kan bank masih baik-baik saja. Nanti kita tinggal lihat si BRI, BNI, Mandiri kayak apa. 2 bulan pertamanya. Kan kalau bank itu kan dia rilis tuh, tiap bulan rilis tuh ya. Itu kan bagus ya, kita bisa lihat bagaimana perekonomian kita itu masih tumbuh apa enggak, dilihat dari kredit. Simpelnya begitu. Ya. Orang boleh teriak, PHK tambah gila, tambah jadi, PHK di mana-mana apa ini. Kalau saya bilang sih gimana ya? Data PHK-nya doang tuh yang diteriakin, tapi data tenaga kerja baru yang di-hire itu kok jarang sekali ya diomongin. Padahal nih banyak investor-investor masuk ke Indonesia bangun pabrik loh, contoh BYD, ya, Hyundai, Wuling, ya, terus nanti Xpeng lagi, ya, banyak kok. Itu yang saya tahu aja ya, yang lain-lain juga banyak kok. Terus kenapa yang digembar-gemborkan kok angka PHK-nya doang? Ada apa ini? Kan gitu ya. Kalau laba bank selama 2 bulan ini masih bertumbuh terhadap benchmark sebelumnya, saya yakin kok
Nggak bakal kita turun lebih dalam lagi. Ya. Karena kredit masih berjalan. Masih tumbuh. Lawang tiket pesawat aja ludes kok. Habis kok. Ya, sampai harus ibaratnya dari titik A ke B harus transit dulu. Karena directnya habis ludes. Des. Harga berapapun dimakan kan sama orang. Tiket kereta api gimana? Habis juga. Ya kan? Artinya spending masyarakat masih ada, masih mampu. Buang jauh-jauh pikiran Krismon. Gak ada itu. Ya. Sekarang tinggal bagaimana komunikasi pemerintah itu bisa memperlihatkan ibaratnya jangan seolah-olah ada yang ditutup-tutupin deh gitu ya. Terbuka aja, ya, transparan. Itu kita akan, oh ya, pemerintah memang niat kok memajukan. Ya. Jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan lagi laporan APBN itu terlambatnya jauh, jangan. Ya. Terus sudah terlambatnya jauh, rilis yang Februari, yang Januari lupa dirilis kan konyol gitu ya. Jangan lagi kayak gitu, ya. Jangan. Ya. Dibuka aja, dilemesin aja bro, jangan dikakuin ya. Saya optimis kita akan rebound, tapi tidak cepat, butuh proses. Anda tinggal lihat itu kejadian 2015 seperti apa. Sama persis kok. Ya, semua sama. Ya, kejadiannya sama. Cuma mungkin belakangan ini kok ibaratnya berbeda dengan 2015. Bedanya apa? Zaman 2015, YouTuber yang menyerang pemerintah itu, ya, menyerang pemerintah, kemudian mengabarkan keburukan situasi ekonomi yang sedang terjadi, itu tidak sebanyak sekarang. Sekarang itu ya ampun banyak banget. Ya, ambil contoh aja lah. Pagar laut nggak laku, seret, bawa ke rasis. Ya kan? Jadi pagar lautnya nggak laku nih. Udah mulai redup, seret ke dalam rasis. Nah itu. Zaman sekarang kasar sekali kalau saya lihat. Ya. Untung saya lihat pemerintah juga pinter, langsung sorong LPG 3 kilo, ya kan. Bahlil maju nih. Saya yakin itu Bahlil tidak sebodoh itu Pak Bahlil. Orang yang bisa from nobody to somebody big menjadi ketua Golkar. Gak mungkin sebodoh itu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan terus ngomong, pengecer nggak boleh jualan gas LPG 3 kilo, nggak boleh. Nggak mungkin nggak ada angin, nggak ada hujan tuh nggak mungkin bos. Ingat loh ya Pak Bahlil itu ketua Partai Golkar. From nobody to somebody in one single generation. You have to be smart. Ya. Nah itu. Jadi rebound kapan? Ya, sudahlah tinggal lihat 2015 gampang. Ciri-ciri reboundnya kayak apa kok? Lihat video sebelum ini, ya. Simple kok. Syarat-syaratnya apa? Ya. Ya simple as that. Yang penting sekarang kita berharap tolong wasitnya, malah ke wasit loh, bukan ke pemerintah, bukan ke Ibu Sri Mulyani jangan mundur ya, bukan juga ke Pak Prabowo harus begini, enggak. Wasitnya jangan bikin aturan macem-macem, jangan intervensi harga, itu aja. Jangan melakukan tindakan konyol. Dah, itu aja. Ya, biarkan aja market bermain. Ya, BCA laba bersih masih tumbuh loh. Kredit masih tumbuh. Saya yakin BRI, Mandiri, BNI tumbuh, tapi mungkin tipis ya. Tapi yang penting kan tumbuh itu. Kalau itu terjadi, sudah. Orang akan berpikir, loh ini kan saham Konglo doang yang jatuh ya. Ya bodoh amat. Sekarang yang fundamental bagus, nggak ada masalah. Apa yang terjadi kalau semua orang berpikir begitu melihat faktanya, laba masih tumbuh? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah value hunting. Ya dong, diskonnya udah banyak. Ya, BMRI juga sama, diskonnya udah banyak. Ya, BCA aja diskon juga udah banyak. Jarang-jarang Anda ngelihat BCA itu bisa diskon. Kalau dari titik tertinggi sampai ke sini ya, ke close aja bukan ke low. 24% loh Pak. Jarang-jarang lu coba cek dah ke belakang. Minta BCA diskon 24%. Kalau bukan krisis nggak bakal lo dikasih. Ya, nggak bakal lo dikasih. Ini aja waktu crash COVID. Nah ini ceplak. Diskon berapa tuh? 37%.
Gila lu COVID loh, baru dia kasih diskon 37%. COVID, butuh COVID, baru dia kasih diskon 37%. Sedangkan yang ini berapa? Tek, tek, 20. Ya. Dari sini ke sini berapa? 15. Ya. Sekarang lu dikasih, ini saya nggak ngukur sampai low loh ya. Saya ngukur dari high to close, padahal kan harusnya ke low-nya ya. High to close today. 24%. Laba tumbuh, bos. Lu sinting apa? Murah. Kan kuncinya yang penting laba tumbuh, sales tumbuh, udah beres. Utang jangan banyak-banyak, udah sesimpel itu. Dan kalau itu masih terjadi, murah dong. Semua orang akan, loh ini kenapa market kita turun begini ya? Justru kan diskonnya bagus nih. Wong fundamental masih bagus kok. Nah, itu yang akan terjadi kalau seandainya Big Four Bank tidak menunjukkan penurunan laba dalam 2 bulan pertama ini. Itu data yang saya tunggu. Ya. Tolong, wasit yang pinter, ya. Joko blok, ya. Sing pinter, ya. Ojo goblok. Iku ae. Sampai jumpa di video berikutnya.